Alhamdulillah, semua alhamdulillah, duluran Victor. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam menggapai ridhonya. Dulur, hari ini kita akan ngaji katresnan bersama guru kita. Yang pasti Anda nanti bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Anda tulis saja Radio El Victor di Instagram dan juga Anda bisa mengikuti kajian kita melalui aplikasi streaming Radio El Victor yang telah tersedia di Play Store. Kita akan ngaji katresnan bersama guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarakan. Beliau adalah Ketua LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Baik dulu El Victor, nanti kita akan mengaji mengenai problematika di rumah tangga, itu adalah ujian ataukah teguran. Baik, nanti kita akan kaji pembahasan ini bersama beliau, dan juga beliau sudah hadir juga di studio. Mari kita sapa beliau pertama. Bersama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat walafiat nih. Alhamdulillah, sakit berbagi waktu dengan kami, Yai. Dengan padatnya jam, Masya Allah. Yai, mungkin sebelum kita masuk ada yang mau disampaikan dulu ya? Langsung aja. Cuma nanti saya karena jam 8 itu ada kegiatan lain di Telkom, yaitu mengisi kegiatan manasik haji, sehingga nanti saya berakhir itu jam 8 kurang seperempat atau jam kurang 10 menit itu. Boleh. Tema tadi munculnya problem dalam rumah tangga sebagai teguran atau sebagai ujian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Amin. Qad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta, khususnya ngaji katresnan Radio El Victor di mana saja berada. Alhamdulillah, bersyukur kita berkesempatan untuk berinteraksi melalui Radio El Victor yang penuh berkah ini. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan perlindungan Allah, selamat dunia ini, selamat akhirat ini, selamat dalam rumah tangga ya. Amin. Munculnya problem dalam rumah tangga. Yang dimaksud problem itu diantaranya adalah munculnya kejadian-kejadian atau sesuatu yang tidak diinginkan sebetulnya oleh suami atau tidak diinginkan oleh istri. Sehingga itu dianggap problem. Sesuatu yang tidak diinginkan itu kan tentu lalu perlu untuk diselesaikan, ya. Perlu untuk mendapatkan solusinya. Jadi munculnya problem dalam rumah tangga sebagai teguran atau sebagai hukuman. Masing-masing pasangan suami istri itu kan mesti merancang dan kepingin nanti apa yang dijalani dalam kehidupan rumah tangga itu kan seperti yang diidealkan kan. Iya, lancar semuanya. Ya, suaminya itu kalau bagi seorang perempuan suaminya itu api, soleh, ihloman, laki api, sayang, gitu ya. Sayang kepada istri, tidak pernah menyakiti istri, pokoknya enak dong. Kemudian juga berkaitan dengan kemungkinan nanti anak sing soleh, anak sing sehat, anak sing pokoknya sehat lahir batin, sing ahli ibadah, iso ndonga wong tuwa, kan ini ya. Berprestasi dan seterusnya begitu. Kemudian juga isi
Suami juga kepinginnya istri itu sing wayu, sing taat, sholihah, Melayani. pelayanan prima, namanya IMPP. MVP. Istri memberi pelayanan prima, terus sopan be wong lanang dan seterusnya. Nurut be wong lanang. Nah, keinginan-keinginan yang baik tersebut yang tentu itu menjadi keinginan siapapun. Ternyata dalam perjalanan rumah tangga itu kan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Bahkan kadang-kadang tidak sama sekali itu terpenuhi dalam rumah tangga. Iya kan? Iya. Sehingga muncul ungkapan surga yang kubayangkan, neraka yang terjadi. Ya, manis yang kudambakan, pahit yang kurasakan. Kan bisa begitu kan itu? Masya Allah. Manis yang didambakan, tapi pahit yang dirasakan. Bahagia yang dibayangkan, tapi derita yang mendera dan ya kan? Mendatangi dan menimpanya. Berkaitan juga dengan anak, kadang-kadang orang tua itu kepinginnya anaknya itu yang ini, yang pintar, yang cerdas, nurut, ya ibadai rajin, tapi kadang-kadang ono harus yang akal. Problem kan itu. Nah, dalam kajian spiritual ngaji katresnan itu perlu untuk dibedah, perlu untuk diberi jawaban-jawaban. Apakah problem yang muncul tadi itu semata-mata sebagai ujian, ataukah memang itu teguran, atau bahkan azab? Ya maksudnya itu azab itu, ya tetap azab itu dari Allah, tapi penyebabnya adalah karena pasangannya gitu loh. Dan penyebabnya adalah karena dirinya juga gitu, karena orang itu sendiri. Oh, ada juga dari dirinya. Ya karena kelakuannya. Karena Allah kan tidak akan mendatangkan azab kalau tidak sesuai dengan perilakunya itu sendiri gitu. Ada sebabnya juga. Ya. Adil kan Allah itu. Tidak mungkin Allah. Nah. Saya gini. Ketika sudah berumah tangga, tiba-tiba muncul persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namanya ternyata dalam perjalanan suaminya itu, seorang perempuan ya, suaminya itu orangnya kasar, ngamuan, ngaplokan gitu ya. Mari ngono gak nang kayak blonjo, mari ngono senengane selingkuh. Nah, ini kan problem bagi seorang istri seperti itu. Masuk gara-gara ngono semua sukses aku punya suami seperti itu nih. Tidak mungkin problem. Atau sebagaimana kebalikannya, si suami mendapati istri itu kok tidak seperti yang dulu dibayangkan. Dulunya ketika dikenal itu tutur katanya lemah lembut, sopan, tapi ketika sudah menjadi suami istri bisa beda. Bisa menjadi apa? Kata-katanya kasar, judes, ya kan? Pelit. Suka membantah, ya ngata-ngatain suami, durhaka kepada suami, berani kepada suami. Nek kaya ngono kabeh kan ya ilang to ayune. Cara gampang wong lanang kan gemblenak yo rek. Karena sudah diapan istri kan bisa nggak cantik lagi kalau sudah begitu itu. Kenapa? Ya karena tadi itu. Ngomong kawasan, ngamuan, mengkerik bae wong lanang tadi. Problem kan itu. Karena dituturi, dikongkon sholat ya gak tau gelem sholat. Kadang-kadang dieling niku, iso aja ngeling aku, lha apa sampean ngurusi aku. Urus aku dhewe. Men lapo melo-melo. Gak usah nuturi aku. Ya. Iya. Masa.
Manang swarga-swarga dhewe, aku gak ngurusi sampean. Pas aku nang neraka-nerakaku dhewe, jarno aku gak usah. Ya piye ono ngono iku ya. Iya. Bahkan kadang-kadang kan istri itu justru malah merancang untuk mencelakai suami. Masya Allah. Ada kayak gitu ya. Ya ada tuh, kan tidak sedikit orang seorang suami itu celaka dan mati di tangan istrinya itu. Iya, walaupun memang itu terjadi seorang istri membunuh suami itu kan kemungkinan karena memang semata-mata karena buruknya akhlak seorang istri atau karena disebabkan oleh kerapelangai apa pelakuan si suami lalu istri menumpahkan ketersinggungannya dengan cara seperti itu. Racuni apa semuanya itu. Iya kan? Kemudian juga terkait dengan anak, mungkin anak-anak itu kayak masalah, wes. Kono nakal, nukuli nakal, lomayo nakal, ini wangel dituturi, ini sekolah yo gak gelem, wes. Di sekolah itu yo wes welek terus gak munggah kelas terus. Iki yo opo ini? Kan problem juga itu. Iya. Nah, dalam kacamata Islam itu ada kemungkinan-kemungkinan kenapa itu terjadi gitu loh ya. Ya pertama terjadi itu tadi bermakna teguran. Teguran atau hukuman. Ya kalau dimanai adab itu kejadian yang buruk menimpanya itu sudah tidak ada solusi lagi sampai nanti akhirnya berakhir dia mendapatkan siksa dari Allah itu namanya adab. Tapi kalau terjadinya sesuatu yang buruk ya kejadian negatif dalam rumah tangga tadi itu satu saat itu kelihatan memang itu negatif itu. Tapi kan masih kemungkinan bisa diperbaiki. Nah kalau masih ada kesempatan bergerak akhirnya menjadi baik itu berarti bermakna teguran. Bermakna teguran. Eling tadi akhirnya. Tapi bisa bermakna semata-mata ya ujian. Artinya ya sebetulnya suami itu orang yang sudah baik, kriteria dulu menentukan pilihan itu sudah berdasarkan tata cara Islam, macam-macam itu, akhlaknya juga begitu. Kok ada problem di dalam rumah tangga itu tadi dari pasangannya. Sebagaimana seorang istri juga menerima pinangan atau mau dinikahi seseorang itu karena pertimbangan akhlaknya, pertimbangan apa, pertimbangan pokoknya yang baik-baik itu. Kok tetap dalam rumah tangga itu ada kejadian seperti itu yang tidak diinginkan dari suaminya. Ya itu maka itu bisa bermakna ujian itu. Ujian. Ya kuat apa gak diuji kayak ngono karena kalau diuji itu kan akan dapat nilai. Ada Seberapa, iya, seberapa ya. Ina ma'adzamil bala ya a'zamul ajri. Seberapa besar ujian itu juga di situ berdampak pada seberapa besar pahala. Orangnya baik kok seperti itu, ujian. Nah, kasusnya seperti Nabi Nuh itu kan sudah soleh. Punya udah soleh, Nabi kan. Terus punya anak yang nakal kayak gitu itu. Bahkan menjadi koordinatornya orang kafir kan. Termasuk juga istrinya kan. Nah, itu apakah itu teguran ataukah itu ujian? Ya, kalau melihat dari sisi konteks seperti ini, tentu itu bermakna ujian bagi Nabi Nuh. Kalau dikatakan teguran, ya kita anggap ya sebagai seorang Nabi kan tentu semuanya dijalani sudah sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi kok masih seperti itu? Nah itu bisa bermakna ujian. Diuji melalui anaknya, bisa diuji melalui istrinya tadi. Karena apa? Ya karena sebetulnya sudah bagus itu, Nuh itu. Kok masih seperti itu yang muncul dari anaknya dan istrinya. Nah dalam kondisi seperti ini solusinya apa? Ya dikongkon sing akeh sing sabar. Ya. Fa in karihtumuhunna fa asa anta syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ini ayat ini kan berlaku untuk perempuan yang dicap bicara itu. Tapi kan juga berlaku kebalikan. Ya, berlaku juga untuk suami.
Napa itu tadi? Fa'in karihtumuhunna, jika kamu itu ada sesuatu yang kau benci, tidak kau sukai dari istri-istrimu. Tapi cobalah untuk bersabar. Fa'asa antakro syai'an, mungkin kamu itu membenci sesuatu, tidak senang terhadap sesuatu yang terdapat dalam diri istrimu. Tapi waja'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik itu semua Allah akan menyiapkan khairan katsira, kebaikan yang melimpah di kemudian hari. Nah, itu berarti apa? Ya orangnya sudah bagus, tapi kok problem istrinya kok kayak gitu, tidak seperti yang diinginkan. Atau sebaliknya, seorang istri kok punya suami kok seperti itu, padahal dia sudah bagus gini. Pilihannya juga sudah berdasarkan pilihan secara Islami, tapi kok suaminya itu seperti itu. Maka itu bisa bermakna ujian. Sebagaimana Siti Asia itu kan diuji oleh Allah melalui suaminya. Siapa suaminya? Fir'aun. Siti Asia kan orangnya baik. Iya. Baik. Tapi Soleh. Fir'aunnya seperti itu. Ya. Fir'aunnya seperti itu. Maka bisa bermakna itu ujian. Nah, bisa bermakna teguran. Ya, problem yang muncul teguran itu adalah faktornya problem yang muncul itu karena kelakuan-kelakuan yang buruk yang pernah dilakukan oleh suami atau kelakuan-kelakuan buruk yang pernah dilakukan oleh istri. Sehingga kelakuan buruk oleh suami atau kelakuan buruk istri tadi itu diberi teguran oleh Allah melalui pasangannya. Contoh mungkin ketika masih pacaran iku stusot tak mbek wong loro iku. Ya. Terus akhirnya juga pertimbangan menikah itu tidak pernah pertimbangan agama, tidak pernah pertimbangan moral, akhlak, itu ya pokoknya seneng, bertumbuh kepada nafsu namanya. Atau sebetulnya sudah diberitahu bahwa orang itu begini, sudah diberitahu bahwa orangnya begini. Tapi semuanya diabaikan. Tidak pernah peduli, sudah lah, yang penting aku cinta mau apa. Ya kan itu tuh. Hanya semata-mata bertumbuh kepada cinta tanpa menggunakan pertimbangan akal yang sehat, apa pertimbangan kemungkinan kedepannya kayak apa dengannya. Pokoknya senang. Apalagi kadang-kadang diawali dengan dosa dan dosa sebelum menikah itu. Betul itu dijalani rumah tangga. Bisa saja nanti awal-awal mungkin berjalan apa? Lancar. Iya, lancar sesuai dengan yang diidealkan itu. Kurang 3 bulan, 4 bulan kemudian muncul masalah. Suami masalah di depan seorang istri. Nah, bagi istri ini gimana? Apakah ini ujian ataukah ini teguran? Iya kan? Ya bisa, itu bisa bermakna teguran. Apa? Oh ya, biar wajar lah. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang itu terhadap apa yang pernah dilakukan itu rohina akan tergadaikan. Artinya terkait sesuatu yang perlu ditebus, dibayar, di antaranya seperti itu. Atau seorang suami di awal-awal pernikahan, udah lancar, barang oleh telungulan, petanggulan, terus problem saja itu dari istrinya. Iya kan? Iya. Apakah ini ujian? Ya. Ya tadi itu, karena sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Allah terkait dengan pasangannya masing-masing. Mungkin udah dibujuk, setok, yo. Iya kan? Akeh maksiati, yo. Kok ini sering berduaan, sering apa gitu pada belum suami istri kan nggak boleh juga itu. Apalagi kadang-kadang sampai terjadi yang namanya perzinaan. Kemudian setelah itu menikah. Nah, kalau sudah menikah itu kan tidak seperti yang dibayangkan sebelum menikah kadang-kadang itu yang terjadi. Itu. Iya, saya banyak orang itu konsultasi itu cerita tentang problema rumah tangganya, problema suaminya itu orangnya pokoknya kawin tok. Sekarang itu malah suami saya sekarang mau selingkuh lagi, mau menikah lagi. Padahal dengan saya dulu itu kita menikah juga karena kebobolan. Kok kebobolan itu? LKMD. Apa ya? Apa LKMD? Lamaran kari meteng kisi. Atau MBI. MBI. Wah kan begitu bernafsunya itu.
Nah setelah akhirnya betul-betul menikah, lah setelah menikah perjalanan nggak seperti yang dibayangkan ketika itu. Banyak masalah. Ada banyak masalah. Nah ketika ada banyak masalah ini, apa ini? Azab ataukah itu teguran? Tapi yang jelas itu adalah tidak keluar dari kemungkinan itu azab, tapi juga tidak kemungkinan itu hanya teguran. Artinya teguran itu, kejadian yang negatif, itu menimpa, dengan itu dia masih bisa menyadari, kemudian masih bisa memperbaiki. Bisa diperbaiki ya. Ya, dia berupaya memperbaiki itu masih bisa teguran. Dengan ditegur itu akhirnya dia gitu loh. Ini baru sadar. Oh, ya. Istighfar. Iya kan? Walaupun itu jaraknya jauh ya, waktunya masa lalu. Ya bisa juga. Ya, artinya Allah memberikan tegurannya itu nanti tidak serta-merta langsung oleh sak minggu rong minggu, ya mungkin nunggu waktu. Allah yang paling menentukan waktu itu, bukan manusianya. Tapi kita memaknai seperti itu, bisa itu teguran. Oh, ya wajar, oh, biar nanya kakak tusuk ya. Wong turun tadi bojo wis koyo bojone tusuk. Barang tadi bojo lo lah koyo ngono. Kan ada tadi seperti dia ceritakan itu. Ya. Saya bingung saat suami saya itu orangnya begini. Ternyata sekarang itu sudah tidak seperti dulu lagi. Allah. Kan bisa itu. Oh, ditegur kalau nggak salah. Gila. Ya. Dia karena mau nggak peduli dengan halal dan haram, nggak peduli dengan dosa. Tentang suamimu sebetulnya itu kan orangnya nggak baik. Kenapa? Karena waktu itu semata-mata bertumbuh kepada nafsu. Atau sebaliknya seorang suami merasakan problem dari istrinya. Istrinya itu nggak pernah nurut, melawan, ini ngeyel, ini apa menjaluk menang, apalagi termasuk lalu kadang-kadang itu apa berselingkuh istrinya dengan laki-laki lain, dia kan? Iya. Ya. Kenapa? Ya bisa itu bisa merupakan ujian, bisa merupakan itu teguran. Teguran kenapa? Ya teguran karena memang kemarin-kemarin sudah banyak dosanya ya, orang ini. Apa? Ya, kan sudah diingatkan oleh temannya atau orang tua. Wis tahle ojo mbek iku, arek iku lho wis gak iso didelok anu pengakuane. Gak apa-apa, gak peduli aku, yang penting aku cinta kok. Nanti kan bisa diperbaiki. Ya, gitu ya. Sing penting ora rapi, sing penting ayu, wis penting. Gak usah mikir iku perkara gak iso ngaji ngerti ngaji. Betul. Akhirnya temen rapi karo arek iku. Wis temen muncul masalah. Dulu yang begitu pendiam, tidak banyak bicara kalau jangan ngomong. Sekarang, oh, sing lanang sak kecap, sing wedok wis. Bahkan mengkerik, bahkan yang lebih nista lagi itu ternyata dia akhirnya juga wanita yang mata keranjang. Maksudnya apa? Walaupun sudah diperistri oleh tadi yang tapi dia juga senang masih senang bersama dengan laki-laki lain. Ini ya apa? Rasakno ngono kan wis lagi dielingno wong tuwa arek iku gak apik nakalan arek iku tapi kondon itu apa-apa pokoknya bisa dibenahi dibenahi temenan. Angel kan nah itu ditegur kon rasane saya kon bingung kon gara-gara bojomu koyo ngono apa duwe anak tapi gak peduli dengan anak lho ya bisa termasuk juga mungkin selama berumah tangga itu rezeki yang diberikan kepada keluarga itu dari hal yang haram. Bisa saja lah akhirnya ditegur oleh Allah melalui banyak masalah muncul. Dari makanan yang haram. Bisa. Ya, bisa. Dengan cara menipu, dengan cara mencuri, dengan cara macam-macamnya pokoknya yang haram-haram itu terus dikekno bojo, dikekno karo anak. Nah, bisa muncul problem. Saya kira dunia itu kayak pegiling kalau si Allah problem masalah. Termasuk juga kemungkinan problemnya itu bukan antar suami istri, tapi apa problem berkaitan dengan anaknya. Ada kan orang tua itu sumpah kerja juga nggak bisa konsentrasi gara-gara apa? Anak berita anak itu ngene. Alah. Jangan ditoto siji gimana ngene ya. Siji angel ya Allah. Ya, itu berarti problemnya suami istri terhadap hubungannya dengan anak tadi itu. Suami istri nggak ada masalah. Suami istri ini secara individu antar suami istri. Tapi kok anak kok koyo ngono. Lah tadi itu.
mungkin karena kelakuan-kelakuan istri atau kelakuan-kelakuan orang tuanya, termasuk kemungkinan ketika mencari rezeki itu tidak peduli lagi dengan cara yang halal haram, lalu hasilnya itu dipakai untuk memberikan konsumsi makanan untuk anak-anak. Mungkin secara lahiriah katakan mungkin cerdas, masih cerdas, pintar masih pintar. Tapi kan dalam Islam kan yang dilihat kan bukan cerdas pintarnya itu, tapi kelakuan nih kan. Karena ada yang orang itu anak pintar tapi kelakuan nih. Ya gitu kan, tidak seiring kan mesti, tidak mesti seiring. Pintar terus anak soleh kan kalau mesti. Sehingga ada kemungkinan anak itu soleh, tapi kasbiro cerdas dalam urusan pendidikan formalnya. Iya kan? Iya, Sebagaimana mungkin ada yang pendidikan formalnya itu nilainya bagus-bagus, tapi kelakuan nih. Ya. Di tengah keluarga dan dengan masyarakat seperti itu. Nah, maka bisa itu semua termasuk anak tadi yang nakal barang itu ya bisa satu teguran ataukah itu juga ujian. Ya tergantung tadi latar belakang yang mendahului suami istri ini kayak apa. Satu hari kemarin ada orang konsultasi terkait dengan anaknya. Nah itu termasuk akhirnya saya menginspirasi tema ini. Wah anaknya itu angel ditoto angel ditandani gini terus apalagi terus istrinya sebelumnya itu ada masalah minta cerai dan betul-betul cerai. Iya gitu. Iya. Tapi kan kalau dengan istri cerai, tapi kan dengan anak nggak bisa putus. Iya. Sehingga tetap orang tua itu memperhatikan anaknya termasuk urusan biaya pendidikan. Tapi nuwah gitu. Nah itu bisa berdampak, merupakan bisa dampak daripada problema suami istri tadi selama membangun rumah tangga itu apa? Tidak dengan dasar Islami, tapi emosi masing-masing, ngamuk gini. Sing suami nggak bisa dipercaya, istri pun akhirnya membalasnya dengan sesuatu yang tidak bisa dipercaya, bahkan lebih dari itu menggugat cerai, bahkan melawan dan seterusnya. Anak melok masalah karena broken home kan ya, wakal anak gini itu sampai orang tua akhirnya senajan sudah cerai dengan ibunya kan dengan orang tua kan dengan anak kan orang tua kan masih perhatian gitu. Wakal. Kenapa seperti itu? Ya tadi itu kemungkinan itu adalah teguran dari kelakuan-kelakuan antar bapak ibu ya atau kelakuan-kelakuan di masa lalu sebelum menikah atau ketika proses pernikahan sebelumnya itu sudah banyak dosa ditegur akhirnya melalui anaknya karena nggak melalui suami itu anaknya yang ini ya ngangel dituturi sholat kak gelem noa kali amit mending kak duit kadang-kadang kan ngono tuh muncul ungkapan gitu ya. Nah, sehingga tidak sedikit juga gara-gara anak orang itu bisa celaka, bisa masuk penjara, ya kan? Iya. Ya apa? Itu ujian atau keteguran itu. Ya tadi itu tergantung latar belakang orang itu. Nah, sehingga disyaratkan secara umum di Al-Quran itu ma'asobaka min hasanatin faminallah. Kalau kamu menjalani sesuatu dan memperoleh anugerah yang baik itu, aku itu datangnya dari Allah. Karunia Allah. Karunianya Allah ya. Iya. Walaupun itu berupa. Jangan semata-mata bertumbuh kepada karena aku hebat, karena aku gini jangan. Semuanya karena Allah. Walaupun tetap orang manusia harus berusaha, berikhtiar kan gitu toh. Iya. Karena pilihan-pilihan kamu sudah pertimbangannya. Di situ Allah mendatangkan barokahnya itu. Wa ma asabaka min sayyi'atin dan apa saja yang menimpa kamu berupa problema-problema yang buruk. Maka famin nafsik aku itu karena ulahmu. Karena kelakuanmu, karena ketidaktahuan kamu, karena kamu tidak mau tahu loh, kayak gitu loh ya. Terus akhirnya seperti itu. Sehingga dalam hal ini, baik itu problem yang muncul itu sebagai teguran atau ujian, itu ada solusi-solusinya. Kalau memang itu merupakan teguran, dalam arti teguran itu supaya masih ada kesempatan untuk baik, itu namanya teguran, kan itu. Tapi kalau sudah dengan kejadian itu lalu sudah nggak ada kesempatan untuk memperbaiki, sing mati, ya itu bisa adab itu kan gitu. Nah, karena itu kalau sekiranya itu adalah teguran atau itu hukuman dari Allah, maka harus diimbangi dengan pengakuan atas kesalahan dan dosa itu di hadapan Allah.
dengan memperbanyak istighfar. Istighfar. Perlu nangis, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan seterusnya. Setelah istighfar, mengakui kesalahan dan dosa tadi itu, terus mendoakan anak kalau hubungannya dengan anak, kan gitu toh. Terus mendoakan, ya, menyadari kalau dirinya memang selama ini banyak salah dan dosa. Memperbaiki diri, itu berarti seperti itu. Memperbanyak istighfar. Memperbanyak doa, mohon pertolongan kepada Allah. Nah, ketika problem yang muncul itu semata-mata sebagai ujian, artinya ya sebetulnya bagus, sudah suami istri juga bagus kelakuannya, tapi kok ada masalah, maka itu bisa bermakna ujian seberapa dia sabar dan kuat menghadapi itu. Bentuk cinta Allah bukan ya. karena dia kelakuannya jelek-jelek di masa lalu, enggak, kelakuannya selama ini ya baik-baik kok, tapi kok gitu, ya itu ujian. Semata-mata Allah menguji, liyabluwakum, Allah untuk menguji kamu, sehingga diketahui siapa yang terbaik cara menyikapinya, siapa yang terbaik mencari solusinya, dan siapa terbaik prestasinya. Nah, kalau sudah begitu, kalau sekiranya itu problem yang muncul itu sebagai ujian, maka harapannya solusinya adalah mohon untuk diberi kesabaran. Isbiru wasobiru, bersabarlah dan teruslah kamu berupaya untuk menjadi orang sabar. Terus kalau sudah begitu, mohon pertolongan kepada Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Solusinya minta kesabaran itu. Bagi yang problem itu adalah sebagai teguran, ya sing make istighfar. Nangis nih, perlu menyungkur, ya Allah, kesalahan saya banyak, dosa ya Allah, dosa saya banyak ya Allah, maka melalui salat malam ini ya Allah, aku mau betul-betul Engkau ampuni kami ya Allah. Dan jangan tumpahkan karena kesalahanku itu kepada anak saya, kepada ini saya, ini pokoknya intinya mohon ampun. Nah, barangkali dengan itu nanti akhirnya Allah dengan bertahap memberikan pertolongan, sehingga tidak sampai terjadi yang namanya prahara dalam rumah tangga. Sampai antara suami istri saling mencelakai, tidak terjadi. Iya kan? Iya. Ya kita kan banyak itu. Kadang ketika sudah berumah tangga, tidak seperti yang dibayangkan. Orang membayangkan, hebat kon yo. Wayu, sing wedok sugih ya, sing lanang kuanteng. Ternyata tidak seperti yang dikomentari tadi, itu berjalan hanya 3 bulan, 4 bulan, sudah suami istri sudah menjadi saling bermusuhan. Lapor-laporan juga. Iya kan, itu ya. Nah, kenapa ya, mungkin karena pertimbangannya itu pertimbangan nafsu saja, pertimbangan emosi saja, tanpa peduli dengan pertimbangan agama, tanpa peduli dengan akhlaknya atau apa, ya bisa ditegur. Atau ya sebetulnya sudah betul-betul pertimbangan agama, pertimbangan ini. Nah, setelah berjalan seperti itu, ya itu berarti ujian. Kuat apa tidak kuat, sabar apa tidak sabar apa tidak sabar. Karena kalau sudah semata-mata ujian, lalu dia sabar, di situ ada pahala yang luar biasa. Sehingga tidak sedikit kadang-kadang orang itu masuk surga karena diuji suaminya, istri itu. Sebagaimana seorang istri bisa masuk surga digoda oleh suaminya, tapi dia sabar. Nah itu. Ngoten nggih? Mugi-mugi kula sampaikan manfaat penelitian Allah. Amin, maunya ya Allah. ingin berdialog, maunya ini, tapi karena berbagi waktu, langsung dari ini ke Telkom, kemudian lalu setelah itu langsung pacet nanti karena ada tugas yang lain nanti siang. Sehingga semoga lancar dan pertemuan yang singkat ini membawa berkah. Amin, dan ya Allah. senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.